diperoleh nilai eksak sigtutel 0,000, lebih kecil 0,05, maka Hanu ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Nama saya Budi Setianto. Pada video kali ini kita akan belajar bareng cara uji tanda menggunakan software SPSS. Sebelum kita ke SPSS, kita terlebih dahulu harus memahami apa itu uji tanda dan kapan kita sebaiknya menggunakan uji tanda. Kita ke pengertian dari uji tanda. Uji tanda adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara dua sampel yang berhubungan berdasarkan arah perbedaan antara dua pengukuran. Maksud dari arah perbedaan yaitu adanya tanda positif atau tanda negatif. Dalam uji tanda, hanya digunakan banyaknya tanda positif atau tanda negatif saja, tanpa melihat besarnya selisih nilai dari setiap observasi. Uji tanda ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik, sehingga tidak mensyaratkan data penelitian yang berdistribusi normal. Pengertian lain dari uji tanda yaitu merupakan uji beda dua sampel berpasangan yang melibatkan dua pengukuran pada subjek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Di sini terdapat kata kunci yaitu dua pengukuran ya. Pengukuran pertama itu dilakukan sebelum dilakukannya perlakuan, dan pengukuran kedua dilakukan setelah dikenai perlakuan. Kapan kita menggunakan uji tanda? Kita dapat menggunakan uji tanda apabila memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama, sampel yang ada melalui proses pemilihan secara acak. Selanjutnya, data terdiri dari dua sampel yang saling berpasangan atau data dependen. Yang ketiga, skala data minimal ordinal, yaitu data kategorik yang memiliki tingkatan. Di sini tuh minimal data ordinal ya. Jadi apabila kita menggunakan data scale ataupun interval, maka itu boleh saja. Untuk syarat yang keempat itu tidak memerlukan data yang berdistribusi normal, karena uji tanda ini merupakan uji pada non-parametrik. Selanjutnya kita ke contoh kasus untuk uji tanda. Di sini sebuah perusahaan melakukan pengamatan terhadap pengaruh promosi terhadap penjualan suatu produk. Perusahaan tersebut mengamati jumlah penjualan produk sebelum dan sesudah promosi. Apakah memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak? Sampel ini diambil dari 15 toko dengan data penjualan sebagai berikut. Di sini ada dua variabel ya, ada variabel tanpa promosi dan variabel promosi dengan menggunakan skala pengukuran yaitu scale, karena ini berupa angka. Oke, selanjutnya kita menggunakan software SPSS untuk melakukan analisis uji tanda. Di sini saya sudah melakukan input data ya. Ada variabel tanpa promosi dan variabel promosi. Untuk bagian variabel view udah saya atur. Nama variabelnya ada dua, ini. Terus labelnya ini tanpa promosi dan promosi. Untuk skala pengukurannya yaitu ini ya, scale. Langsung aja kita ke langkah-langkah uji tanda. Caranya, analyze, pilih non-parametric test, legasi dialog, pilih to relate sample, maka akan muncul kotak dialog to relate sample test. Kita masukkan kedua variabel ini, kita pasangkan kepada kotak test pair. Pada test tab ini kita menggunakan uji tanda.
Kita centang bagian seek, klik bagian option, kita beri centang pada deskriptif untuk memunculkan nilai statistik deskriptif. Selanjutnya klik continue. Terakhir kita klik OK. Maka akan muncul outputnya. Di sini ada 3 tabel. Untuk yang pertama, tabel deskriptif statistik. Tabel deskriptif statistik ini memaparkan jumlah sampel atau N, nilai rata-rata atau min, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum. Untuk kedua variabel baik tanpa promosi dan promosi itu jumlah sampelnya ada 15. Untuk rata-rata variabel tanpa promosi itu 107,33 dan 131,33 untuk variabel promosi. Untuk standar deviasinya itu 32,231 untuk variabel tanpa promosi, dan variabel promosi diperoleh 31,762 dengan nilai minimum dan maksimum seperti ini. Selanjutnya kita ke tabel frekuensi. Pada tabel frekuensi kita akan mengetahui jumlah negatif different, positif different, dan TIS. Di sini diperoleh nilai negatif different 0 yang dilambangkan dengan A kecil. Arti negatif different ini yaitu jumlah variabel promosi itu lebih kecil daripada variabel tanpa promosi. Untuk positif different diperoleh nilai 15. Positif different ini disimbolkan dengan huruf B kecil yang artinya jumlah variabel promosi lebih besar daripada variabel tanpa promosi. Untuk TIS ini diperoleh nilai 0 yang artinya jumlah variabel promosi sama dengan variabel tanpa promosi. Untuk tabel yang terakhir itu tes statistik. Tabel inilah yang akan kita gunakan untuk menjawab hipotesis untuk kasus ini. Untuk rumusan hipotesisnya yaitu H0, tidak ada perbedaan antara jumlah penjualan dengan promosi dan penjualan tanpa promosi. Untuk H1-nya, ada perbedaan antara jumlah penjualan dengan promosi dan penjualan tanpa promosi. Setelah kita mengetahui hipotesisnya, kita perlu mengetahui pedoman pengambilan keputusan untuk uji tanda. Apabila nilai exact seek to tell lebih besar 0,05, maka H0 diterima, dan sebaliknya, apabila nilai exact seek to tell lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak. Di sini pada tabel tes statistik diperoleh nilai exact seek to tell 0,000, lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka H1 diterima. Jadi ada perbedaan antara jumlah penjualan dengan promosi dan penjualan tanpa promosi. Oke, demikian tutorial dari saya terkait uji tanda menggunakan software SPSS. Apabila teman-teman terbantu dengan video ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ingin berdiskusi, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.